udah kerja juga, ada dosen juga gitu ya. Dan yang total ngedaftar kurang lebih ada 67 orang. Nah, nanti mungkin sebagian lagi akan nyusul. Eh, saya kira itu pengantarnya. Karena waktu terbatas, kita mulai aja ya, Kang Yusuf. Baik, Kang Jerry. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Ya, senang nih kalau bisa ketemu sama teman-teman yang masih mahasiswa. Jadi kami itu jadi ngerasa lebih muda lagi nih. Nah, ini tadi yang diceritain sama Kang Jerry ya. Ya, kita berharap ini bisa berkelanjutan nih teman-teman. Teman-teman bisa, adik-adik bisa mendengar terlebih dahulu di sesi awal ini. Sesinya lebih spesifik terkait dengan peluang dan kesempatan kerja di dunia finansial. Nah, kita juga sesinya ini nanti akan banyak diskusi ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik kami harapkan di sini juga bisa bertanya dan menyampaikan aspirasinya, selain juga dari informasi yang kami sampaikan. Oke, supaya nggak berlama-lama, kita masuk di sesi awal. Nah, saya flashback dulu pada saat saya sendiri di tingkat akhir kuliah, saya tuh nggak tahu tentang banking nih adik-adik. Saya cuma tahu bahwa banking itu untuk store uang aja. Store uang juga itu buat bayar SPP. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bank yang saya kenal dulu ternyata cuma BCA aja, ternyata banyak bank-bank yang lain. Dan ternyata bank-bank tersebut juga punya segmentasi bisnis yang berbeda. Nah, di awal di sini kami mau cerita dulu nih sama adik-adik. Kalau kita ngomongin tentang bank itu, yang paling sederhana ya, kita sebagai individual, kita yang store uang, itu namanya retail bank. Retail bank itu ya kalau adik-adik punya produk seperti tabungan, atau e-flash, atau e-money, nah itu adanya di retail bank tuh. Nah, seiring dengan adik-adik nanti berkarir, terus punya uang banyak, itu dikerubutinnya sama banyak bank. Nah, solusinya dari bank-bank tersebut itu lebih selektif. Itu disebut namanya private bank. Nah, private bank contohnya apa? Kalau di kita itu private bank itu hampir semua bank punya segmennya. Mau BCA, mau BRI. Tapi kalau di luar negeri itu mereka punya spesifik. Terutama orang-orang yang punya duit banyak, mereka dideketin tuh sama Credit Suisse, sama UBS. Ada mungkin pernah dengar tuh, kalau misalnya di bank seperti Swiss atau di bank seperti Singapura itu jadi tempat nyimpen duitnya para konglo. Nah, itu namanya private bank. Nah, seiring waktu, orang yang punya duit juga akhirnya dia bikin bisnis baru ya. Nah, bisnis barunya itu ternyata juga menghasilkan potensial bisnis. Nah, itu yang handle berikutnya namanya wholesale bank atau seringkali juga disebut commercial bank. Atau ada juga kalau bisnisnya terlalu besar yang handle large corporate itu namanya corporate bank. Nah, ini jauh lebih rumit lagi nih produknya nih. Macam-macam. Produknya ini lebih ditujukan ke non individual. Nah, taruhlah misalnya perusahaannya adik-adik itu dia sudah berkembang. Nah, adik-adik pernah dengar kan yang namanya IPO, mau listing di IDX. Nah, pada saat dia mau listing, itu bukan bank lagi tuh yang handle. Namanya sekuritas. Nah, di beberapa negara itu disebut namanya investment bank. Ya sama aja ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bank aja kategorinya banyak sekali nih adik-adik. Dari mulai BCA yang sangat famous, sampai dengar mungkin Gebiar BCA, sampai ada yang kita, apa sih ini perusahaannya namanya? JP Morgan, apa sih? Atau misalnya Bahana Sekuritas, apa sih? Nah, seperti itu. Mas Jerry, Kang Jerry, atau
Mas Andreas, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silahkan ya, di-jump in aja. Iya, teman-teman ini boleh langsung jamin ya kalau misalnya ada pertanyaan atau yang lainnya boleh langsung participate ya. Sedikit nambahin dari Kang Yusuf, ya sederhananya dibagi dua bisnis model bank ya. Bisnis model kan how banks perusahaan make money gitu ya. Caranya dua, ada yang sebelah kiri itu consumer, artinya nasabahnya perorangan kayak kita ini pengguna mobile bankingnya bank gitu ya Kang Yusuf. Kita nabung, kita transfer, dan sebagainya, itu kita sebagai nasabah perorangan. Yang sebelah kanan, nasabah perusahaan gitu ya. Nah, kalau perusahaan adanya non-consumer atau non-retail. Kalau yang kiri, sebagai perorangan, namanya consumer. Ya produknya sama. Tadi selain tabungan, deposito, ada credit card, ada KPR, ada KPM gitu ya. Itu intinya bank kan memfasilitasi masyarakat, duit masyarakat masuk ke bank nabung, terus kita menyalurkan lagi ke pinjaman gitu ya. Itu ide utamanya. Tapi selisih dari teman-teman masyarakat itu nabung dengan ngasih kredit, itu jadi income bank gitu ya. Tapi selain itu bank juga dapetin duitnya dari fee. Kalau kalian transfer lewat mobile banking ada fee 1.000, 2.000 gitu ya. Itu jadi fee based income buat bank. Dan itu bisnis modelnya kayak gitulah. Dan sebelah kanan juga sama. Kalau kalian kerja di satu perusahaan atau kalian punya usaha sendiri, ketika itu bisnisnya perusahaan berarti ada di kolom sebelah kanan. Tambahan saya gitu Kang Yusuf, silahkan. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Ini kan kita habis tentang bank nih. Nah, tapi ternyata kita lebih lanjut mau lihat nih sebenarnya kalau di bank di dalamnya sendiri seperti apa sih? Apa kerjaannya hanya menyalurkan pinjaman aja atau nabung aja? Nah, jadi kita ambil tadi satu segmen ya, namanya wholesale banking. Ini yang berinteraksi sama perusahaan-perusahaan nih. Jadi taruhlah dari perusahaan paling kecil UKM biar jalan sampai perusahaan gede-gede konglomerat. Nah, namanya frontline nih, bayar jualan. Bagian yang jualan itu juga ada segmennya lagi. Ada yang dia berurusan sama bisnis, dia yang mengetahui, dia tawarin. Nah, itu bagian yang namanya client coverage. Nah, karena bisnis ini sendiri diukur atau enggak itu analis. Kemudian juga ada bagian produk juga. Bagian produk itu dia disebutnya adalah structure. Kira-kira adonannya kuenya buat si corporate ini. Oh, ini kuenya misalnya dicampur antara nasi goreng sama mie-nya. Nah, modelnya seperti itu. Sama, jadi mirip-mirip juga nih. Modelnya dibuat, disajikan. Kayak restoran ya. Nah, terakhir itu ada yang namanya global market nih adik-adik. Di sini ada adik-adik yang suka main Bitcoin atau misalnya FX yang biasanya kan Gen Z kan pada senang tuh. Nah, bank juga main. Tapi kalau bank dibatasi ya, nggak boleh yang spekulatif. Jadi kalau bank itu hanya FX sama bond saja nih adik-adik. Bagian frontline itu sering disebut sama bagian bisnisnya, bagian yang jualan. Nah, ada juga bagian yang non bisnis, supporting. Supporting tuh macam-macam. Ini kan ada dari berbagai background. Ada yang di finance mungkin, ada yang mungkin juga di lingkungan, ada yang macam-macam. Nah, bank juga menyediakan opsi-opsi itu. Sekarang itu kan dunia makin kompleks ya, jadi bisnis juga makin kompleks. ESG itu menjadi satu requirement, ketentuan yang wajib dipenuhi. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin bahwa oh ini mesti aturannya ngikutin sama regulator, ada compliance, oh ini bahasanya mesti bener nih, kalau nggak nanti disu sama salah satu lawyer. Wah, yang namanya urusan duit kan repot ya. Kadang-kadang
Yang minjem itu lebih galak daripada yang ngasih pinjam. Makanya ada bagian legal. Sekarang juga makin berkembang nih. Ada bagian IT yang mengembangkan sistem. Kalau adik-adik main mobile banking atau adik-adik main apapun itu, nah sistem bank juga mesti ngikutin tuh. Nah, atau kalau misalnya bagiannya masih tetap ke cabang karena ketemu untuk ambil uang kas, itu di bagian cabang. Nah, yang paling penting juga ada bagian yang namanya risk management nih adik-adik. Risk management itu bagian yang lebih spesifik untuk menjaga resiko. Karena bisnis bank itu adalah bisnis yang mengelola resiko. Jadi bagian tersebut yang dia mesti pandai tuh, wah ini kira-kira cocok nggak nih? Kira-kira mau nggak kita kasih pinjaman? Dan terakhir bagian yang mensupport juga namanya operation. Adik-adik, operation itu membantu ya. Jadi dimanapun itu ada bagian yang membantu pencairan atau membantu untuk satu proses, untuk mengirim duit dan lain sebagainya. Oke, saya kalau ini saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nih, tadi kita udah ngomongin tentang bank. Nah, ini kan judulnya financial sectors ya adik-adik ya. Lebih luas. Jadi kesempatannya juga nggak cuma terbatas di bank aja. Adik-adik pernah dengar yang namanya North Star? Ada yang bisa ngacung? Kakak Fatia atau Kakak Herunisa? Ada yang pernah dengar Citadel? Nah, atau mungkin nama-namanya baru ya, tapi gini loh, ini namanya lebih gede loh bahkan loh. Kalau kita ngomongin tentang JP Morgan itu bank di US, dia punya aset management, portfolionya juga besar sekali. Ada yang namanya Bahana, kalau Bahana Sekuritas, salah satu pemimpin KRL dulu Pak Jonan itu direkturnya, presidirnya Bahana Sekuritas. Atau kalau adik-adik dengar yang namanya Sandiaga Uno, dia punya Saratoga, dia punya private equity. Nah, ada juga namanya hedge fund. Hedge fund itu lebih ke spekulasi, investasinya itu jangka pendek, mungkin nggak terlalu banyak di Indonesia karena Indonesia itu sangat terbatas. Ada juga namanya venture capital. Nah, pertanyaannya kok banyak sih? Lalu bedanya apa sih satu sama yang lain? Kita nanti akan bahas ya di sesi berikutnya ya, yang lebih detail tentang masing-masing nama ini. Tapi sebagai gambaran buat adik-adik yang sekarang sudah join, opsinya banyak loh. Nggak cuma bank aja loh, kesempatannya juga lebih banyak loh. Ternyata mainin uang tuh nggak sesederhana itu ya. Oke, mau ditambahkan? Siap, siap. Nambah lagi ya. Jadi setuju dengan dari penjelasan Kang Yusuf bahwa sebetulnya dunia finansial itu nggak cuma bank. Ini yang Kang Yusuf cerita itu baru 4 ya. Kalau teman-teman lihat tambahan notes di bawah, sebetulnya yang di non-bank FI itu, financial institution, ada yang lain juga. Ada insurance, ada multi-finance, ada fintech, ada financial infrastruktur juga. Yang lagi kekinian mungkin teman-teman sering dengar kayak GoPay gitu ya, OVO gitu ya, terus Adira, kemudian kalau minjem ada leasing gitu ya, beli motor, pinjam ke leasing company, itu juga merupakan dunia financial institution juga. Katanya belakangan teman-teman mahasiswa itu pengennya ke startup company gitu ya. Dan startup itu banyaknya di fintech, karena fintech relatif lebih dynamic, mereka lebih, kalau bank disebutnya lebih ke tradisional gitu ya Kang Yusuf, tradisional institution, financial institution. Yang lebih revolusioner sebetulnya adanya di fintech. Ya kayak tadi ya, kayaknya kerja di Shopee atau kerja di OVO, mereka juga mulai mengarah ke finansial juga ujung-ujungnya, karena ada create e-money gitu ya. Dan bahkan
si OVO, kemudian Dana, kemudian GoPay itu sudah melebihi account-nya sudah melebihi account bank ya. Bahkan misalnya bank terbesar seperti Bank Mandiri dan BCA pun kalah account-nya sama si Dana dan si GoPay dan si Grab gitu ya. Karena mereka jauh lebih revolusioner dibanding industri perbankan. Dan kalau kalian pernah dengar berita bahwa kenapa Trump itu ngambek, Donald Trump ngambek ke Indonesia karena secara finansial ternyata masyarakat Indonesia itu sudah convert ya semua pembelian dan penjualannya pakai QRIS gitu ya. Gitu ya Kang Yusuf, si Donald Trump langsung ngambek kemudian dan emang luar biasa. Secara jumlah transaksi QRIS itu luar biasa dan sekarang bahkan beli gorengan pun pakai QRIS dan itu juga bagian dari revolusioner dari dunia finansial dan saat ini banyak banget penyedia-penyedia QRIS disebutnya PJP dan PIP. PJP nanti teman-teman bisa Google apa itu PJP, ada istilah juga PIP, itu juga bagian dari ekosistem financial institution yang sekarang marak gitu ya di luar perbankan. Silakan Kak Yusuf. Iya, ternyata banyak ya semuanya ya, nggak cuma yang bank aja atau yang punya gedung gede aja. Ternyata ya kita ngomongin apapun insurance, apalagi kalau kita ngomongin tentang fintech, baru semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya adik-adik tertarik nih ke salah satu, gimana sih cara masuknya atau opsi apa yang pertama kali bisa dipilih? Nah, ini mulai nih saya sama Kang Jerry cerita dari pengalaman kami dulu sebagai MT. MT itu adik-adik mungkin di zamannya nggak begitu terdengar sama yang namanya Akabri. Tapi di zaman kami dulu, Akabri itu adalah jalur khusus buat ABRI kalau yang mau punya fast track. Jadi nggak lewat bawah lagi nih. Nah, jadi MT itu sama, itu juga jalur khusus. Nah, itu hampir di semua perusahaan besar itu punya jalur khusus yang namanya MT. MT itu seperti apa sih? Atau manajemen trainee, atau di beberapa organisasi perusahaan namanya ODP, manajemen associate, tapi intinya sama. Nah, MT itu ngasih kesempatan buat adik-adik yang masuk digembleng dulu selama 1 atau lebih 1,5 tahun, bahkan 2 tahun ada. Nah, digembleng itu ya semacam kuliah lagi ya, tapi ini kuliahnya nggak di grade, tapi kuliahnya ini malah dikasih uang saku nih. Nah, adik-adik lihat nih di layar sini nih, ini kira-kira gambaran uang sakunya. Macam-macam ya, FMCG, rokok, kemudian juga ada telco. Kalau adik-adik lihat di sini, kita ambil aja contohnya kalau misalnya di adik-adik tertarik di financial services di BCA. Berapa sih uang sakunya? Ini 9,6 dek. Nah, Mandiri berapa? 6,1, ternyata lebih kecil dibanding sama BCA ya. Ya, Mandiri lebih kecil. Tapi memang satu hal, masing-masing punya kelebihan sama kekurangan ya buat programnya. Mandiri itu kelebihannya banyak sekali programnya, jadi kesempatannya juga sangat luas ya. Nah, ya tentu saja ini menjadi pilihan bayangan buat adik-adik. Opsinya juga. Kang Giri, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, ternyata dunia finansial masih lumayan menarik ya, setara lah ya dengan bahkan ada yang lebih ya dari industri-industri ini, banyak nama-nama multinasional ya. Ya kurang lebih masih lumayan menarik lah berkarir di financial institution ya. Oke, kita coba lihat yang berikutnya nih ya adik-adik ya. Tadi kami nyinggung sama yang namanya Mandiri ya. Nah, atau sorry Kang Yusuf, boleh dilempar dulu ke forum, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? iya betul. Yuk tanya dulu nih, ini soal uang saku nih. Lumayan kan? Adik-adik udah belum? Yuk.
Atau di slide sebelumnya juga boleh. Yuk, ada yang mau ditanya? Yuk, pengen dengar suaranya. Nih, saya coba Nazwa Salsabila. Nah, coba. Ada Nazwa Salsabila? Oke. Tanya mesti Pak Andreas yang nanya nih. Kalau Pak Andreas yang nanya pasti cepat jawab. Yang Salma Syahyani. Ayo Najwa. Nah, kiranya lo dosennya langsung lo, Pak Andreas lo. Yuk. Apa? Atau Ade Zaskia? Mana nih lagi? Ini banyaknya cewek nih kayaknya nih. Oh, ada Pak Ade Fahri Samudra. Yuk. Yuk. Ade Fahri mau tertarik yang mana nih? Setelah tahu, oh ini MT-nya ada beberapa macam nih. Mikir ya, oh udah deh saya nyari yang paling tinggi dulu deh. Buang sakit. Gitu nggak? Oke, masa sih nggak ada, nyaut aja deh kalau gitu. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Ade Erika? Nyaut? Halo? Iya, Wah. Pak. Ayo teman-teman, yuk. Nggak ada? Oh ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Ada Erika? Tidak ada, Bapak. Oke. Oke, ya udah kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi singgung sedikit ya adik-adik ya. Jadi kalau Mandiri ini ya, Mandiri itu programnya banyak loh. Jadi adik-adik nanti bisa coba dicek aja ke situsnya. Tadi kan di awal kita cerita tentang ada risk management, ada IT operation, dan lain sebagainya ya. Itu bahkan baru sebagian nih. Banyak yang kita juga belum ulas, yang adik-adik bisa lihat di situs web Mandiri. Tapi apa aja sih manfaatnya? Kalau dulu saya pada saat mahasiswa, saya nggak pernah sakit. Dan nggak boleh sakit juga. Karena kalau bisa sakit itu uang saku saya yang kemakan. Nah ini, kalau udah kerja, lumayan nih ada insurance nih. Nggak cuma sakit aja, kacamata aja diganti. Itu salah satu fasilitasnya. Kemudian juga ada kesempatan buat ikut training, ini itu. Kadang-kadang juga sering kali diajak jalan. Nah, jalan itu kalau di Mandiri, kebetulan dulu background saya juga sempet tuh di Mandiri. Itu uangnya lebih kenceng tuh adik-adik. Bahkan bisa sama. Jadi kalau dihitung sebulan jalan-jalan dengan sebulan gaji, itu mirip-mirip deh. Jadi kalau yang tadi itu baru netnya aja ya. Jadi kalau adik-adik sering jalan, nanti pada saat mulai berkarir, nah kesempatannya bisa ditambah, di double tuh. Macam-macam ya. Yang penting adalah adik-adik sekarang mesti giat, mesti ada batas minimumnya. Apa sih batas minimumnya? Oh, GPA, IPK namanya. Jangan jeblok-jeblok ya. Ya, dapetinlah 325. Makanya adik-adik mesti tanya nih di sini nih, dicatat nih sama Pak Andreas nih yang nanya. Nah, kemudian juga mesti sehat ya tentu ya. Adik-adik sebenarnya kalau misalnya punya kesempatan di financial industry itu mereka jauh lebih longgar untuk menerima di berbagai background. Ya saya sebelumnya backgroundnya fisika nih adik-adik. Tapi waktu itu ya ada tawaran dari bank, harganya juga oke, tawarannya juga oke, ya udah diambil aja. Dan rekan-rekan saya juga banyak sekali yang dia ada backgroundnya dia dari HI, dari hukum, kok jadi banker ya? Ya itu flexibility di industri financial services. Nah jangan lupa nih, biasanya kalau misalnya anak masih muda itu kesempatan organisasi bahasanya dipupuk karena itu menjadi salah satu basic requirement yang ditanya. Paling nggak nanti juga akan ditanya juga tuh sertifikat TOEFL atau IELTS-nya. Gitu ya. Itu contohnya nih. Oke. Mangga, Kang Giri. Ada yang mau ditambahkan?
Cukup, udah cukup jelas sih. Kurang lebih lumayan favorit. MT ini seleksinya juga lumayan seru ya. Dan nanti bersabar aja karena prosesnya biasanya nggak cukup sekali ya Kang Yusuf. Biasanya berlapis-lapis lah ya, prosesnya bertahap-tahap dan bisa jadi lebih dari 1 bulan lah prosesnya rekrutmennya di sini. Betul sekali, prosesnya panjang. Tapi jangan khawatir, karena yang buka ini ternyata bukan Bank Mandiri aja nih adik-adik. Nah, bahkan kalau kita bicara bank, hampir semuanya bank punya program MT-nya masing-masing ya adik-adik ya. Selain bank apa? Sekuritas. Buat adik-adik yang senang sekali dengan analisis, senang tantangan, bahkan sekuritas juga menawarkan yang lebih tinggi. Tadi ada adik Jarel ya. Adik Jarel dari bidangnya apa nih adik Jarel? Boleh di-sharing adik Jarel? Bidangnya apa? Wah, sepi nih. Oke. Kalau Kak Fatia bidangnya di bagian terkait lingkungan ya, Kak Fatia ya? Iya, Pak. Nah, itu salah satu yang sedang naik daun juga nih, Kak. Jadi, lingkungan itu sekarang kan lagi famous tuh tentang ESG. Nah, ternyata ya adik-adik ya, seperti sekuritas, itu juga mereka menawarkan satu slot khusus untuk program-program seperti ESG. Nah, memang programnya bisa sangat berbeda dan bisa juga dimulai dari sisi manajemen associate atau misalnya mereka bisa menyebutnya juga sebagai analis associate. Nah, kalau kita ngomongin tentang sekuritas sebenarnya ini lebih kecil secara industri. Kecil itu dalam arti captive ya, captive itu lebih segmented, tapi menawarkan benefit yang lebih tinggi nih. Nah, ini kesempatan nih. Kalau adik-adik selama ini baru tahunya tentang banking, ini juga bisa jadi opsi nih. Dan ternyata opsi itu juga bisa dimulai dari misalnya sederhananya intern aja. Nah, ini kalau misalnya adik-adik ada di tingkat 2, 3, bisa persiapan nih intern. Intern dikasih duit loh, lumayan loh. Apa enggak UMR, ya kan? Nah, ini contohnya. Apalagi kalau misalnya adik-adik sudah masuk ke jenjang berikutnya. Ini ambil aja contohnya di Mandiri Sekuritas. Adik-adik nanti bisa cek juga ya. Requirement-nya kurang lebih sama seperti yang di Mandiri. Kalau adik-adik penasaran, wah ini saya lamanya di luar negeri nih, ya kan? Tadi ada yang dari Jepang, kemudian kakak Sabina juga dari sana ya, dari Melbourne ya. Wah, nah ini ada kesempatan nih kalau mau nyoba juga bisa di JP Morgan juga nih. Kan kalau nggak yang di Indonesia aja lumayan tuh. Ini menawarkan yang lebih selektif, tapi juga dengan tantangan yang berbeda juga nih. Nah, oke. Itu Aku sedikit nambahin ya. Adik-adik, kalau adik-adik sebetulnya dunia sekuritas itu betul kan awalnya seperti penjelasan Kang Yusuf, lebih ke perusahaan yang bantu IPO gitu ya, yang dia dari perusahaan yang tadinya tertutup menjadi terbuka, jadi dapat menerima partisipasi saham dari publik gitu ya. Nah sekarang sejak pandemi kemarin lagi booming nih, tiba-tiba si sekuritas juga melayani investor pribadi gitu ya, dan booming karena lagi pandemi pada nggak bisa keluar rumah, akhirnya online, dan si sekuritas ini bikin aplikasi-aplikasi itu, aplikasi-aplikasi yang semua orang disebutnya retail ya, kita nih bahkan mahasiswa gitu yang udah punya KTP itu bisa investasi saham. Bahkan di angka Rp100.000 aja sekarang udah jadi bisa pemilik sahamnya Bank Mandiri, BRI gitu ya, atau perusahaan-perusahaan Indofood dan sebagainya melalui apps. Nah, sekuritas ini lagi favorit nih karena ya terutama sejak pandemi kemarin
jadi banyak open position gitu ya, Kang Yusuf, dan aplikasinya juga menarik-menarik ya. Dan teman-teman bisa partisipasi di sana jadi untuk beli-beli saham dan apa yaitu salah satu alternatif pekerjaan di dunia finansial yang lagi happening lah. Kasih Kang Kiri tambahan. Di Menarik. sini ada yang udah pakai apps-nya investasi belum nih? Misalnya kayak Ajaib atau Philips, atau ada mau berbagi, atau ada yang udah menang banyak karena sudah selama pandemi investasi di saham. Ini pada malu-malu nih. Iya nih. Ya udah nggak apa-apa, nanti yang penting masuk ya. Nanti jadi ada informasi tambahan nih buat adik-adik. Kita coba lihat ya. Oke. Tadi kalau misalnya adik-adik udah oke nih, saya masuk nih kesempatannya lewat ODP atau MT. Nah, tadi kan kami cerita nih, kalau itu kan jalur fast track. Fast tracknya apa sih? Nah, adik-adik sempat mampir ke bank, lihat ke teller, atau misalnya ketemu sama customer service. Nah, itu sebenarnya jalur di hierarki paling bawah nih adik-adik, admin atau clerk. Di sini ya kerjaannya day to day, operasional gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian kalau misalnya buat yang MT, itu udah langsung naik nih, setidaknya di level officer adik-adik. Jadi udah setingkat lebih tinggi nih kesempatannya. Udah dapat kesempatan belajar dulu, udah dikasih duit, banyak dikasih makan, ikutan kelas ini itu. Pas jalur karir langsung loncat. Nah, itu ya. Jadi itu sesuatu yang benefitnya tuh. Adik-adik bisa coba tuh, tentu saja tuh. Makin tinggi jenjang karir, ya tentu tanggung jawab juga makin beda ya. Kalau kita bicara tentang director, ya tugas dia adalah untuk build revenue. Jadi nggak ngomong lagi nih tentang kegiatan sehari-hari. Adik-adik nanti calon future leaders ini yang ada di sini megang, ya pokoknya nggak mesti datang ke kantor, tapi yang penting bisa menghasilkan duit buat organisasinya. Ya kalau organisasinya ada duit kan bisa buat bayar gaji semuanya, karyawannya, termasuk OB dan lain sebagainya. Kira-kira gitu tuh adik-adik. Ayo, bagian sini, mana suaranya? Waktu kita tinggal 14 menit lagi ya teman-teman, jadi silakan manfaatin waktunya. Atau Fatia mau sharing dulu tentang evaluasi? Nanti ada form yang akan di-share ya Fatia? Iya, dan nanti aku kirim linknya lewat chat. Jadi kita butuh feedback ya dari teman-teman. Ini kira-kira sesi ini berguna atau enggak gitu. Nanti dan kalau ada masukan dari teman-teman juga boleh, biar kita bisa perbaiki lagi gitu, format dan kira-kira metodenya seperti apa. Iya, ini topiknya masih banyak loh. Kita baru di awal aja nih. Tadi kan baru secara glance ya, sekilas ya, kami itu ceritain tentang sekuritas seperti apa, industri bank seperti apa. Banyak dalamnya lagi nih adik-adik. Adik-adik kalau nggak nanya, wah berarti jangan-jangan nggak tertarik. Ya, makanya nanti tolong ya dikasih feedback ke kami. Adik-adik juga kami harapkan juga ada pertanyaan 1-2. Oke. Nih, jadi sekarang kalau misalnya ada adik tertarik mau masuk ke financial services, apa sih mesti disiapin? Oke, kami sarankan 3 aja rumus dasar. Yang pertama itu financial expertise. Jangan takut buat yang industrinya beda, karena saya juga dari industri yang berbeda. Orang fisika masuk belajar sama yang namanya industri keuangan. Nah, tapi kalau adik-adik punya kesempatan nih, adik-adik bisa mulai dari sekarang. Sekarang jauh lebih mudah nih. Nggak mesti, dulu kan zaman saya mesti datang ke seminar,
mesti ikutin kelas. Adik-adik tinggal buka YouTube aja, adik-adik tanya ke YouTube, masukin keywordnya, banyak sekali opsinya. Paling tidak adik-adik udah tahu nih sekarang gambaran secara umum industri keuangan itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah technical skill. Nah, ini yang membedakan antara kalau misalnya adik-adik ingin kerja lebih cepat sama orang pada umumnya. Skill-skill dasar di technical skill itu yang melibatkan seperti kayak Excel. Excel itu penting tuh. Adik-adik setidaknya mesti fasih beberapa rumus dasar Excel seperti pivot, VLOOKUP, atau gimana caranya kasih instruksi. Kalau adik-adik mau lebih canggih lagi, adik-adik bisa ikutan kelas Python, atau adik-adik yang tertarik sama data, biasanya orang-orang introvert ini, itu boleh juga tuh ikutan data science. Kita itu sekarang sudah sangat sekali banyak data, dan yang jadi permasalahan itu gimana cara mengolah sama mengambil insight-nya. Nah, itu butuh skill tertentu. Nah, skill ini yang diperlukan tuh. Dua skill ini namanya hard skill ya adik-adik ya. Kita nanti bisa diskusi lebih panjang kalau adik-adik tertarik untuk diadakan di sesi berikutnya tentang hard skill ini. Nah, yang terakhir, skill yang ketiga, ini terkait dengan soft skill. Kalau hard skill tadi, itu yang memberikan gerbang awal buat adik-adik bisa diterima. Soft skill itu yang memperlancar jalur karir berikutnya. Orang-orang itu yang bisa naik, bisa memimpin, kadang-kadang hard skill-nya ya lebih sedikit, tapi mereka sangat sekali punya soft skill yang baik. Soft skill ini bisa dimulai nih adik-adik dengan aktif organisasi, adik-adik mulai dari mengkomunikasikan. Tadi lihat kakak Fatia begitu fasih ya membuka ini kelasnya ini, sharing session ini. Adik-adik juga bisa melatih hal-hal seperti itu, hal-hal yang bukan ada di kelas ya, tapi hal-hal yang memang adanya di lapangan. Kang Jerry, monggo Kang Jerry ditambahin. Oke, sedikit tambahin aja sih. Hard skill apa aja? Satu, kalau adik-adik lihat perbankan Indonesia, terutama yang swasta, bank swasta ya, kan ada bank negeri dan bank swasta ya. Kalau bank swasta itu rata-rata sudah dimiliki oleh bank di luar negeri. Misalnya yang di bank swasta di Indonesia itu yang dimiliki oleh Singapura, misalnya OCBC, itu yang punyanya bank di Singapura. Kemudian ada DBS, itu Singapura juga. UOB gitu ya, itu udah Singapura. Bank Permata, namanya ya Permata, sekarang itu pemiliknya Bangkok Bank, banknya Thailand gitu ya. Maybank, CIMB, itu banknya Malaysia. Hampir semua top 10 banks di Indonesia itu sebetulnya dimiliki oleh bank asing di luar negeri. Dan bahasa Inggris itu udah mandatori ya, karena kalian akan dituntut berbicaranya regional. Karena ownernya udah owner asing, semuanya pasti bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu udah satu kepastian. Karena tuntutan komunikasi, koordinasi dengan owner dengan regional itu udah kepastian. Terus yang kedua, IT ya. Karena bank itu udah pasti akan mengarah ke digital, mobile banking, internet banking, terus kalau teman-teman sekarang pernah belajar host to host gitu ya, API, digital banking, semua banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi, dan kalian berarti harus menguasai teknologi. Dan industri sekarang pun selain bank kayak tadi ya, rekeningnya bank tuh sudah dikalahkan oleh rekeningnya e-money yang ada di GoPay, Dana dan sebagainya. Jadi teknologi juga harus dikuasai lah.
apalagi sekarang udah ada AI dan sebagainya. Jadi 2 hal itu yang mungkin saya tekankan sebagai bekal buat kalian berkarir di sana. Karena operation itu nanti misalnya tadi back office ya, isinya adalah orang IT semua. Karena ngebikin program, connectivity, channel gitu ya, isinya akan orang IT semua. Gitu Kang Yusuf. Ya, oke. Sekarang adik-adik udah tahu ya. Jadi tadi kita mulai di awal itu gimana terkait dengan bank-bank, apa aja pilihannya. Kemudian adik-adik juga udah tahu juga kesempatannya mulai dari mana nih. Oh, ada opsi terkait dengan MT. Kemudian juga jenjang karir. Jenjang karir dari yang pangkat paling bawah, kopral, sampai jadi jenderal ya. Nah, terakhir kira-kira skill apa sih yang perlu dilakukan, perlu dipersiapkan? Karena yang membedakan itu adalah skillnya ya, adik-adik ya. Oke, ini slide terakhir dari kami, adik-adik. Nah, kita coba masuk untuk buka tanya jawab ya. Kita coba ya, adik-adik ya, sebelum kita tutup dalam waktu 5 menit ke depan. Pengen dengar? Iya. Dari perwakilan deh, ya. Nah, dari Adek Aura. Ada. Ya. Lanjut Kang Yusuf, ada dari chat ya. Oke, dari chat ya. Bentar. Ada yang resen juga ya, Salma ya? Ada satu. Ya. Suaranya mute Kang Yusuf. Nggak kedengeran? Ini masih menunggu Ade Salma nih Kang. Ya. Oke. Oh, sorry. Silakan. Aku kira si Auranya. Oke, aku ada pertanyaan. Ini lebih ke mengembangkan yang soft skill atau hard skill. Misalnya kan aku sekarang nih di second year di tahun kedua kuliah. Jadi menurut Om kan aku graduate tinggal 2 tahun lagi. Aku harus prioritasin lebih ke soft skill atau ke hard skill kok supaya masuk ke financial institution. Mangga Kang Jerry. Ini Salma termasuk salah satu founder dari diskusi ini ya. Salma lagi di Universitas apa Salma? Susah namanya. Aku di Ritsumeikan APU. Oh iya, yang sama Gerald ya? Sama kayak Gerald. Iya, kalau menurut saya tadi pertanyaannya antara soft skill dan hard skill ya? Ya. Menurut saya sih sebetulnya dua-duanya mesti jalan bareng Salma. Dua-duanya mesti jalan bareng. One thing Salma udah sekolah di luar, mestinya lebih unggul dalam hal bahasa Inggris tentunya kan ya, karena udah terbiasa dengan udah daily life udah bahasa Inggris itu udah modal utama banget. Terus yang kedua, secara intercultural juga udah teruji ya, karena udah banyak warga negara di sana, ketemu orang Jepang, ketemu warga negara lain di sana juga udah modal yang bagus. Dan social skill itu dibutuhin banget sih nanti pas kerja ya. Kedua, selain ekonomik yang Salma jalanin sekarang, pengetahuan yang lain IT dan sebagainya juga harus dicobain lah, karena nanti begitu masuk MT, misalnya Salma pengen ke MT, nanti pasti bikin CV bagus-bagusan. Jadi mulai sekarang mesti dilihat kira-kira pas graduate nanti akan bikin CV-nya sekeren apa sih? Apa aja yang akan disebutin di sana, karena nanti akan berkompetisi dengan seluruh Indonesia kan. Graduation yang sama seluruh Indonesia, kira-kira
di CV itu akan menarik buat si pemberi kerja gitu. Apakah nanti dia lebih tertarik CV yang mana, termasuk nanti attachment-nya ya, apa foto yang udah Salma lakuin. Sorry, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kang Yusuf, silakan. Cukup Kang dari saya. Oh, yang teks boleh dibantu, Kang? Ah, jadi dari Adek Aura, kalau misalnya investasi, tentu lebih baik dilakukan di awal sedini mungkin. Nah, tapi jangan lupa ya pesan kami ya, setidaknya ilmu dasarnya mesti wajib tahu. Dasarnya apa sih? Dasarnya investasi beresiko. Nah, lalu sekarang produknya apa? Ada kalau misalnya sudah punya tabungan yang cukup, sudah punya proteksi yang cukup. Proteksi artinya insurance, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ada bisa mulai dengan reksadana terlebih dahulu sambil baca-baca tuh. Nah, kemudian kalau misalnya reksadana sudah cukup, ada bisa langsung masuk ke produk berikutnya seperti saham. Oke, ada Raihan ya. Izin bertanya mengenai MT karena usia saya sudah melewati batas usia untuk MT, tetapi saya sudah punya pengalaman kerja. Apakah jika saya bergabung ke sekuritas masih bisa melalui program NT? Oke, prinsipnya gini. Sebelum jalur kuning itu ditutup, hajar aja dulu ya. Kan itu mau berakhir. Oh Kalimat iya. penutup dulu. Oke, ya udah. Kalau gitu ya, kita tutup sampai sini. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Fatia. Semuanya. Thank you. Iya, langsung tutup aja. Terima kasih.